Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Salatan wa salamun ala rasulillah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Zat yang merajai hari pembalasan. Kepadanya lah kita menyembah dan kepadanya lah kita mohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada hamba terkasih, hamba tersayang Habibun Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Bapak Sekretaris Jurusan dan juga staf-stafnya. Yang saya hormati para Dewan Penguji, yang saya hormati para moderator yang hari ini berkesempatan menyaksikan video hasil penelitian skripsi saya. Saya Muhammad Jutana dengan nomor induk 1613462. Mohon izin di kesempatan kali ini untuk menyampaikan hasil presentasi skripsi saya dengan judul Peran Tes Kepribadian Stephen dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan dibagi ke dalam 3 bagian. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Di bagian awal saya akan menyampaikan terkait latar belakang, kemudian rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang relevan. Kemudian di bagian tengah saya akan menyampaikan terkait metode penelitian, proses analisis data, dan hasil penelitian. Di bagian akhir saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk di bagian awal, di bagian latar belakang. Ada 3 latar belakang yang menjadi alasan saya kenapa membuat penelitian ini. Pertama, latar belakang secara umum. Seperti kita tahu, kepercayaan diri adalah satu skill yang dibutuhkan hampir oleh setiap profesi, oleh setiap manusia. Nah, maka dari itu penting rasanya untuk kita melatih ataupun meningkatkan kepercayaan diri itu, entah secara pribadi ataupun atas bantuan orang lain dalam proses konseling. Nah, kemudian latar belakang secara khusus. Nah, dari pengalaman saya sebagai mahasiswa BKI, tingkat kepercayaan dirinya masih rendah sehingga mereka belum begitu berani untuk presentasi, mengemukakan pendapat, dan mengambil keputusan, bahkan cenderung membanding-bandingkan diri. Itu alasan secara khusus. Nah, kemudian alasan secara pribadinya kenapa saya buat penelitian ini. Saya pribadi adalah orang yang sudah pernah tes SIFIN dan merasakan manfaat dari tes SIFIN. Salah satunya adalah peningkatan kepercayaan diri yang saya rasakan. Saya tidak ingin ini hanya sebagai asumsi pribadi, saya ingin mencoba menelitinya. Apakah betul dengan tes kepribadian Stephen bisa meningkatkan kepercayaan diri seperti yang saya rasakan? Itulah yang menjadi alasan pribadi saya kenapa membuat penelitian ini. Nah, kemudian dari latar belakang tadi saya mencoba merumuskan sebuah masalah yang akhirnya saya bagi dalam 3 rumusan. Pertama, bagaimana kepercayaan diri mahasiswa BKI sebelum tes SIFIN. Nah, kedua, bagaimana kepercayaan diri mahasiswa BKI setelah tes SIFIN. Nah, yang ketiga adalah apa peran tes SIFIN dalam meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa BKI. Nah, kemudian masih di bagian awal kita beralih ke penelitian terdahulu yang relevan. Setidaknya ada 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan yang saya lakukan saat ini. Pertama, penelitian oleh Vina Losyabigita, seorang mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 dengan judul Pemanfaatan tes SIFIN sebagai optimalisasi gaya belajar siswa di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang. Nah, kemudian penelitian yang kedua dengan judul Konsep Potensi Diri dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 21, penerapannya dalam menentukan potensi di dalam diri menurut konsep SIFIN. Nah, ini diteliti oleh Nur Hidayanti, seorang mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2018. Dan yang terakhir dengan judul Peran Guru BK dalam Membangun Kepercayaan Diri Siswa Melalui Bimbingan Kelompok di Man Lubuk Pakam. Nah, ini diteliti oleh Fitriana, seorang mahasiswi program studi bimbingan konseling Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan tahun 2018. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Di sini ada metode penelitian, proses analisis data, dan hasil penelitian. Nah, di bagian metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah metode
kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan atau mengeksplorasi sesuatu secara lebih detail. Kemudian kalau lokasi penelitiannya bertempat di jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Banten. Adapun waktu penelitian yang dimulai dari bulan Februari sampai dengan November tahun 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian sumber data yang saya ambil untuk penelitian ini adalah kualitatif seperti kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Itu terkait metode penelitiannya. Kemudian proses analisis data. Proses analisis data pada penelitian kualitatif deskriptif sebenarnya sudah dilakukan ketika akan memasuki lapangan, pas di lapangan, dan setelah di lapangan. Ini sesuai dengan pendapatnya saya dalam 1998. Kemudian langkah-langkahnya adalah dengan mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, ditandai gitu. Kemudian mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Dan yang terakhir, berpikir dengan jalan agar membuat kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Ini saya lakukan dari proses awal wawancara dengan responden yang berjumlah 10 orang, yang kesemuanya adalah mahasiswa-mahasiswi Bimbingan Konseling Islam. Ada yang semester 3 dan ada yang semester 5. Kemudian hasil penelitiannya. Setelah tadi saya melakukan penelitian dengan ke-10 responden, dari mulai sebelum tes TIFIN saya wawancara bagaimana kondisi kepercayaan dirinya. Setelah tes TIFIN pun saya wawancara bagaimana kondisi kepercayaan dirinya, sambil diwawancara juga bagaimana peningkatan kepercayaan diri yang mereka rasakan, yang mereka alami sebelum dan sudah tes TIFIN. Dan kita bisa lihat hasilnya. Ternyata tes kepribadian TIFIN memiliki peran dalam meningkatkan kepercayaan diri, meskipun tidak secara langsung. Adapun peran yang dimaksud adalah sebagai media yang membantu membangun sikap-sikap positif pada diri mahasiswa. Setidaknya ada 3 yang saya sintesiskan dari wawancara dengan para responden itu. Pertama adalah sikap menjadi lebih mengenal diri mereka, seperti potensi mereka, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua, mereka menjadi lebih merasa berharga, merasa lebih bernilai, dan lebih bersyukur kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sikap positif itu menjadi lebih fokus kepada kelebihan dan hal-hal positif yang dimilikinya. Ini ketiga sikap yang kemudian terbangun dalam diri mereka, yang menjadi perbedaan sebelum dan sesudah tes TIFIN. Yang kemudian dengan itulah mereka meningkat kepercayaan dirinya, dari mengenal diri mereka, tahu kelebihan dan kekurangannya, sampai akhirnya mereka lebih berharga, lebih bernilai, lebih bersyukur kepada dirinya, sampai akhirnya mereka lebih cenderung positif, lebih fokus pada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Dengan itulah kepercayaan diri pada responden itu meningkat. Adapun peningkatannya enggak secara merata, dalam artian ada yang meningkat dalam hal belajar, ada juga yang meningkat dalam hal berbisnis atau berdagang, ada juga yang meningkat dalam hal berkomunikasi dan mengambil peran atau mengambil keputusan di lingkungan organisasi atau komunitas yang mereka ikuti. Itu hasil penelitiannya. Kemudian kita ada di bagian akhir, yaitu ada kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulannya, kepercayaan diri adalah satu keterampilan yang penting untuk dimiliki oleh setiap individu, tidak terkecuali mahasiswa BKI. Terlebih proyeksi mahasiswa BKI adalah menjadi seorang konselor sosial, yang mana dia harus bisa meyakinkan orang lain untuk bisa cerita dengan dia, dan dia harus percaya diri agar bisa mempercayakan itu kepada orang lain. Bagaimana dia mau meyakinkan orang lain kalau dia sendiri nggak yakin sama dirinya sendiri? Secara umum kepercayaan diri mahasiswa BKI sudah cukup baik, namun tidak merata secara keseluruhan. Masih ada beberapa mahasiswa yang masih mengalami gejala-gejala kurang percaya diri. Kemudian tes kepribadian TIFIN sendiri yang dilakukan dengan cara men-scan 10 sidik jari mampu mendeskripsikan kepribadian, kekuatan, kelemahan, potensi seseorang secara lebih akurat. Kemudian terakhir, peran tes kepribadian TIFIN dalam meningkatkan kepercayaan diri terletak pada proses terbangunnya sikap-sikap positif dalam diri setiap responden tersebut.
Nah, kemudian ini ada dua saran untuk responden dan juga untuk jurusan bimbingan konseling Islam sebagai tempat penelitian yang saya lakukan. Pertama, untuk para responden, teman-teman semua mahasiswa BKI yang berjumlah 10 orang, bersyukurlah karena teman-teman sekarang sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan teman-teman. Wasilahnya adalah Stephen. Nah, dengan itu terus pelajari, karena yang baru teman-teman dapatkan baru kulit-kulitnya aja. Nah, semoga dengan teman-teman terus mempelajari konsep Stephen, tidak hanya kemudian bisa meningkat kepercayaan dirinya, tapi juga bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Itu untuk para responden. Kemudian untuk jurusan bimbingan konseling Islam, berangkat dari hasil penelitian ini, peneliti saya merekomendasikan program pengembangan kepribadian mahasiswa berbasis Stephen. Nah, juga mulai dilibatkan konsep Stephen dalam proses penanganan masalah dalam mata kuliah. Kenapa? Karena yang saya pahami, satu masalah yang menimpa dua orang yang berbeda itu akan beda pula cara menyelesaikannya. Kenapa? Karena setiap orang itu unik, beda karakternya. Nah, ini penting, kita butuh satu konsep yang bisa memetakan lebih akurat bagaimana cara menyelesaikan orang tipe A, bagaimana cara menyelesaikan orang tipe B. Nah, Stephen insya Allah bisa bermanfaat di bagian situ. Selain juga bisa menambah khazanah wawasan keislaman dan juga tentang psikologi di jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, itu mungkin pada Dewan Penguji dan Bapak Moderator yang terhormat, yang bisa saya sampaikan sebagai hasil penelitian skripsi saya. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ingin menyampaikan satu quote yang sangat menginspirasi sekali saya dalam menjalankan kuliah di UIN dan juga dalam menyusun skripsi ini, yaitu jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.